Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah Masjid Nurul Awani Al-Mubarakun wal Mubarakat. Di pagi hari ini alhamdulillah di bulan yang agung kita diberikan nikmat yang besar, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan thalabul ilmi. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan setiap amal kita di bulan Zulhijjah ini amal yang berlipat, dan ibadah kita dan thalabul ilmi kita melahirkan atau mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, terakhir kita telah membahas tentang fikih sholat khauf, sholat dalam peperangan. Hari ini sebetulnya fikih jenazah ini udah pernah, kalau nggak salah di sini udah pernah praktek kan ya. Setelah itu ada fikih zakat. Fikih zakat ini salah satu rukun Islam yang ketiga. Setelah itu nanti fikih saum, kemudian fikih haji. Nah, untuk hari ini selingan kita masuk bab muamalah dulu. Nanti fikih zakatnya mulai bulan setelah haji ya, insyaallah. Sekarang kita akan bahas untuk mewarnai kajian fikih riba. Ada di situ di bukunya. Bab riba, coba dicek. Ada halaman berapa? 163. Halaman 163. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, fikih ibadah, fikih itu yaitu adalah ilmu yang mengurus atau yang menjelaskan hukum-hukum agama yang nampak itu yang zahir. Dan di dalamnya terbagi kepada 4 bagian. Bagian pertama namanya fikih ibadah, dari mulai toharoh sampai haji. Yang kedua namanya fikih muamalah harta. Fikih muamalah harta, di dalamnya jual beli, riba, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain-lain. Ini namanya muamalah harta. Yang ketiga ada namanya fikih muamalah usroh, muamalah keluarga, seperti akad nikah, walimah, talak, khulu', iddah, kemudian apalagi, termasuk warisan di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah fikih jinayat. Fikih jinayat itu seperti hukum pidana, ya, kisos, yang mencuri diapain, yang bunuh diapain. Nah, ini yang keempat. Berarti fikih itu terbagi kepada 4. Jadi ada fikih muamalah harta, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah harta, ada fikih muamalah usroh, ada fikih jinayat. Nah, fikih ibadah ini kita sudah sepertiganya selesai ya, insyaallah. Nanti fikih zakat, saum tidak terlalu panjang, zakat juga tidak terlalu panjang, kemudian haji. Setelah selesai masuk fikih muamalah. Nah, di dalam fikih muamalah ini, muamalah harta ini salah satu fikih yang paling panjang, atau fikih yang lebih berat daripada fikih ibadah. Nah, di antara pasal yang ada di dalamnya adalah pasal riba. Ini selingan yang saya masukin di hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang riba. Riba ini masuk ke dalam hukum fikih yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Nabi di dalam hadis.
Disebutkan oleh penulis faslun fir riba, fasal berkaitan dengan riba. Pak jamaah sekalian, riba ini adalah salah satu bentuk transaksi yang diharamkan di dalam agama, yang mana dosanya lebih besar daripada dosa berzina menurut sebagian ulama. Lebih besar daripada dosa berzina. Sebagian mengatakan dosa berzina lebih besar daripada riba. Pokoknya riba ini masuk ke dalam 7 dosa yang menghancurkan. 7 dosa yang bisa membinasakan pelakunya. 7 dosa itu di dalamnya syirik, kemudian membunuh, kemudian nomor 3-nya ini ada yang mendahulukan riba, habis itu zina, ada yang mendahulukan zina dulu baru riba. Termasuk dosa yang bisa membinasakan pelakunya. Di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan, suatu hari aku didatangi oleh Jibril dan Mikail dan kemudian diajak pergi. Kemudian Rasulullah masuk ke sebuah tempat di mana di situ ada seorang laki-laki yang sedang dibentangkan di padang pasir. Kemudian di depannya, di atas kepalanya ada seorang malaikat yang memegang batu besar. Kemudian batu itu dilepaskan dan menghancurkan kepalanya. Kemudian Nabi berangkat lagi dan melihat ada orang-orang yang berenang di danau merah dan mereka ketakutan dan kemudian ingin ke pinggir ke pinggir danau dan kemudian dilempari oleh malaikat dari pinggir. Kemudian hadisnya panjang sekali sampai ketemu Nabi Ibrahim melihat Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, tolong jelaskan gitu, tadi itu siapa aja. Kemudian kata Jibril alaihissalam, orang yang dibentangkan di padang yang dihancurkan kepalanya, mereka adalah orang yang melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat. Kalau yang tidak sholat maka kafir, ya, langsung dimasukkan ke neraka. Yang kedua yaitu adalah yang berenang di danau merah itu adalah para pemakan harta riba. Mereka adalah para pemakan harta riba. Maka perbuatan riba ini dilaknat oleh agama, baik itu pelakunya, penerimanya, saksinya, bahkan yang menghidangkan minumannya, semuanya masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, di surat Al-Baqarah. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasul. Jadi riba ini adalah dosa besar. Riba ini para jamaah sekalian, di dalam buku disebutkan ar-riba lugatan az-ziyadah. Riba itu adalah menambahkan sesuatu. Adapun secara syar'i, secara syar'i ini yang di buku ini definisi riba jual beli. Saya akan jelasin. Riba itu ada 2 macam, nanti saya tulis. Riba itu ada 2 macam. Ada riba al-qard, yang kedua ada riba al-bai'. Riba itu ada 2 macam, ada riba al-qard, riba pinjaman, yang kedua ada riba jual beli. Jadi riba ada 2 macam, bukan hanya dalam jual beli, riba juga ada dalam pinjaman. Jadi ada riba pinjaman dan ada riba jual beli. Nah, riba pinjaman itu apa definisinya? Riba pinjaman itu adalah menambahkan manfaat atas pinjaman seseorang. Saya ulangi lagi, menambahkan apa? Manfaat ini teh ngahrungkeun. Oh iya, di luhur. Menambahkan manfaat atas pinjaman. Begitulah gampangnya. Menambahkan manfaat atas pinjaman. Baik, riba. Riba ini terbagi 2. Yang pertama adalah riba al-qard. Yang kedua riba al-bai'.
Riba al-qard ini adalah riba apa tadi? Pinjaman. Riba pinjaman itu menambahkan manfaat, mensyaratkan ada tambahan manfaat dalam pinjam. Berarti ada dua kata kunci. Kata kuncinya satu, mensyaratkan. Satu apa? Mensyaratkan. Yang kedua, tambahan manfaat. Tambahan manfaat. Riba pinjaman. Nah, riba pinjaman ini di zaman jahiliyah dulu disebutnya riba jahiliyah. Di Al-Quran surat Ali Imran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Janganlah makan harta riba yang berlipat-lipat. Nah, riba pinjaman ini syaratnya atau kata kuncinya adalah mensyaratkan. Yang kedua ada tambahan manfaat. Ini kayak gimana sih? Gini. Saya pinjamkan Anda uang, misalnya minjam uang. Saya kasih contoh sini ya. Misalnya Pak Basar. Pak Basar sama siapa nih? Pelakunya. Pak Basar sama siapa namanya? Lupa saya. Ya Pak Kur yang suka ini barista kita dua-duanya. Ya, Pak Basar sama Pak Kur. Pak Basar bilang, Pak Kur minjam uang dong, saya tuh mau bisnis atau mau usaha atau minjam ada kebutuhan. Kata Pak Kur, boleh. Berapa? 50 juta. Nih, 50 juta. Kapan dibalikinnya? Ya setahun lah. Siap, boleh. Nanti dibalikinnya jadinya 55 juta. Nah, yang 5 jutanya adalah riba. Jadi mensyaratkan ada tambahan apa? Manfaat. Jadi ada kelebihan daripada yang dipinjamkan. Nah, di zaman jahiliyah dulu itu enggak dari awal. Jadi zaman jahiliyah itu gini, orang minjem dinar. Oke, berapa? 100 dinar dikasih. Berapa lama dikembaliinnya? Setahun. Nanti setelah setahun ditanya, mana dinarnya? Oh, belum ada. Ya udah, mau ditambahin nggak waktunya? Boleh, tapi nanti jadi ada tambahan. Nah, zaman dulu gitu. Kalau sekarang lebih parah. Dari awal sudah apa? Sudah nambah. Jadi udah jahiliyah banget sekarang itu. Ya daripada zaman jahiliyah dulu. Kalau zaman dulu tambahan itu ketika orang tidak sanggup kembaliin baru dikasih tambahan. Kalau sekarang dari awal sudah dikasih tambahan. Yang lebih parah daripada riba jahiliyah. Nah, catatan berikutnya, riba al-qard ini berlaku untuk segala jenis pinjaman. Saya ulangi lagi, riba al-qard ini masuk ke dalam segala jenis pinjaman. Kalau riba jual beli ini barangnya tertentu. Kalau riba al-qard semua. Contoh, misalnya Pak Basar, sekarang Pak Kur minjem motor ke Pak Basar, motor Vespa antik. Ya. Pak Basar minjem motor Vespa dong mau touring. Boleh, kata Pak Basar. Tapi syaratnya nanti balik bensinnya harus full. Nah, si bensin itu riba. Ya, kenapa? Karena mensyaratkan ada apa? Ada tambahan manfaat. Ya, ada tambahan manfaat. Si bensin itu adalah riba. Misalnya ibu-ibu ya bilang ke temannya, Bu, minjem jilbab lah, besok mau ada pernikahan, saya nggak ada jilbab yang bagus buat acara besok, saya lihat ibu punya yang baru. Kata ibu ini, boleh, pakai aja, tapi syaratnya bulan depan saya minjem sepatu ibu, saya juga ada acara. Nah, itu juga termasuk apa? Riba. Atau misalnya ibu-ibu lagi acara begini, terus, Bu, saya ke rumah dulu sebentar, minjem sendal ya. Boleh, tapi kembali nanti bawa kue ya. Nasi kue itu riba. Kenapa? Karena mensyaratkan. Segala sesuatu yang mensyaratkan tambahan dari pinjaman dihukumi apa? Riba. Ini berlaku dalam segala hal. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Sering nggak terjadi? Sering. Ya, ini haram. Ya, ini haram. Nah, sekarang, Ustadz gimana kalau nggak mensyaratkan? Nah, kalau tidak mensyaratkan maka hukumnya tidak termasuk riba. Kalau tidak mensyaratkan hukumnya tidak termasuk riba. Misal tadi Pak Kur pinjam motor, ya mau touring nih, kata Pak Basar, pakai aja, dipakai. Pas pulang-pulang motornya bersih, bensinnya
penuh. Pas dilihat, loh, kok bensinnya penuh? Apakah ini riba? Enggak, karena Pak Basar tidak mensyaratkan. Nah, sekarang. Tapi gimana kalau Pak Pur ini kebiasaannya suka nambahin? Ya. Orang tuh udah tahu kalau Pak Pur itu kalau ngasih pinjaman ke Pak Pur, baliknya suka ada tambahan. Misalnya ada orang kan suka pinjam uang lah, ada keperluan, pas mau dikembalin uangnya sambil bawa bingkisan, ya, bawa parcel, bawa terima kasih ya, terus ngasih apa? Parcel. Nah, kita tahu nih Pak Pur ini kalau ngasih pinjaman suka ngembaliinnya, suka nambahin, ya, bensinnya di fullin, bahkan bawa oleh-oleh dan lain-lain. Nah, madhab Syafi'i berpendapat tetap tidak termasuk riba. Kenapa? Karena tidak mensyaratkan. Tapi kalau jumhur mengatakan nggak boleh kalau orang itu biasa nambahin. Makna nggak boleh itu harus dikasih tahu nanti balik nggak usah ditambah. Kalau bensinnya segitu ya segitu. Nah, ini disebutnya riba pinjaman. Ini sekarang banyak di bank, di mana kan kalau minjem ada tambahan nggak? Ada pasti. Ya, ada tambahan bunga dan lain-lain. Ini riba dan hukumnya haram. Jadi berlaku dalam segala bentuk pinjaman. Ya, berlaku dalam segala bentuk pinjaman. Orang tuh kayak enteng gitu. Pak, minjem sepeda dong, mau ke depan. Boleh, tapi dicuci baliknya ya. Itu syarat-syarat ini tuh bahaya itu. Ya, tidak boleh mensyaratkan adanya manfaat. Ya, tapi kan saya rugi dipinjam. Ya, kalau gitu sewa namanya, jangan minjemin. Ya, saya nggak meminjamkan, tapi saya menyewakan. Nah, beda. Kalau menyewakan boleh pakai tarif, ya, dikasih standar harga, itu beda lagi, nggak masuk ke hukum riba. Nanti ada di bab di buku ada bab tentang sewa menyewa, beda lagi. Kalau ini bab riba pinjaman. Pinjam itu adalah, perhatikan punten ya. Jadi gini, akad itu ada 4 macam. Ini tambahan ya. Ini walaupun nanti insya Allah akan saya ulang. Ya. Akad itu ada 4 macam. Yang pertama di sini aja deh. Namanya ada akad al-mu'awadhah. Tapi ini buat nulis nanti. Sini. Yang pertama ada akad al-mu'awadhah. Akad al-mu'awadhah itu adalah akad di mana yang satu ngasih, yang satu ngasih. Itu mu'awadhah itu pertukaran, kayak kita jual beli itu. Ini uangnya, kemudian di situ ngasih apa? Barangnya. Itu sebutnya akad mu'awadhah. Seperti sewa menyewa. Ya, itu namanya akad mu'awadhah. Nah, kemudian ada lagi akad berikutnya disebutnya akad. Nah, di sini ada akad al-qard, akad pinjaman, akad yang cuma satu pihak, ya. Jadi gini, saya minjem motor dong, oke, saya ambil motornya. Orang itu dapat sesuatu nggak dari kita? Enggak. Jadi ini pinjam-minjam itu akad satu pihak. Ada lagi namanya akad tabarruat. Ya, akad apa? Tabarruat. Akad tabarruat itu seperti wakaf. Ya, orang ngasih wakaf, sodako, orang itu dapat sesuatu nggak? Enggak. Nah, jadi akad ini macam-macam. Nah, qirad ini termasuk akad-akad yang di satu sisi, yang sisi lain nggak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi jamaah sekalian, qirad ini atau qard ini adalah akad pinjaman yang di dalamnya masuk ke dalam hukum riba jika mensyaratkan adanya tambahan apa? Tambahan manfaat. Ya, jika mensyaratkan adanya tambahan manfaat. Ini nanti saya jelaskan di bab jual beli insyaallah. Nah, nanti akad juga ada namanya akad lazim, akad tidak lazim. Akad lazim dari kedua belah pihak. Lazim tuh kalau sudah terjadi nggak bisa dibatalin, sebutnya akad lazim. Kayak misalnya Bapak beli ke tukang bakso, Pak beli 5 bungkus, udah dibungkus nih, saya terima baksonya, saya kasih apa? Uangnya, pergi. Ya, ditelepon sama istri, pada
makanan banyak, bakso mah 3 bungkus aja. Balik lagi, Pak ini yang 2 nggak jadi, bisa nggak? Nggak bisa. Namanya akad yang mesti jadi, nggak bisa digagalkan. Ya, sama kayak sewa menyewa, ya, namanya akad lazim. Sama seperti akad nikah. Ya, akad nikah gitu. Saya nikahkan putri saya dengan Anda dengan mas kawin segini-segini. Udah gitu lagi nulis mau tanda tangan. Deh nggak jadi deh nikahnya ya. Nggak bisa dibatalin tuh. Ya, karena akad lazim. Tapi ada akad yang bisa dibatalin, seperti musyarakah kerjasama, seperti wakalah. Misalnya gini, masjid nelfon seseorang, Kang, besok wakili masjid beli sapi. Wakili masjid untuk apa? Beli sapi. Nanti uangnya ditransfer, kamu yang berangkat ke peternakan. Udah tuh malam-malam udah siap. Pagi-pagi DKM nelpon, Kang, nggak jadi, nggak usah ya. Boleh nggak? Boleh. Nah, orang yang diwakil, yang ditugas nggak boleh marah, nggak bisa marah. Loh, saya kan yang nggak bisa. Ini karena ini yang disebutnya akad tidak lazim. Tidak lazim itu boleh dibatalkan dari kedua belah pihak. Termasuk yang diwakilkan. Telepon DKM Pak DKM, pagi teh ternyata saya harus keluar kota, saya nggak jadi ya ngurusin sapi. Nah, boleh nggak? Boleh. Baik, ini udah materinya di materi yang lain. Baik, sekarang pokoknya riba ada 2 macam, ada riba pinjaman sama riba apa? Jual beli. Nah, sekarang kita masuk sini. Ini yang didefinisikan di buku yang ini. Saya jelasin dulu. Riba jual beli ini ada 3 macam. Yang pertama, riba al-fadl. Yang kedua, riba an-nasi'ah. Yang ketiga, riba al-yad. Baik, yang pertama riba al-fadl. Apa itu riba al-fadl? Riba al-fadl ini adalah transaksi jual beli dengan melebihkan nominal dari salah satu barang yang dijadikan alat transaksi. Saya ulangi lagi, akad jual beli yang dimana salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya dengan syarat di sini syaratnya jenisnya sama dan bentuknya sama. Saya ulangi lagi ya, riba fadl itu menambahkan nominal. Ini 2 barang ditransaksiin, yang satu lebih banyak daripada yang ini. Nah, dengan syarat dua-duanya jenisnya apa? Sama, bentuknya sama. Bapak mau beli uang rupiah yang baru kalau Ramadan. Suka ada yang jualan nggak di Bandung? Banyak di pinggir jalan. Ya. Rupiah, uang baru. Datanglah kita ke sana, mau beli 2 juta. Bayarnya pakai apa? Pakai uang. Nah, pakai rupiah lagi. Rupiah atau pakai dolar? Rupiah. Jenisnya sama nggak? Sama bentuknya? Sama-sama uang, sama-sama rupiah. Beda kalau saya bayar pakai dolar. Nah, ini nggak masuk sini. Ya, ini jenisnya sama, bentuknya sama. Ya udah saya beli 2 juta. Berapa harganya? Jadi 2.200.000. Nah, 200.000 itu adalah apa? Riba. Kenapa? Karena jenisnya sama, bentuknya sama. Lihat, ini kata kunci, jenis bentuk. Iya. Jadi jenisnya sama, bentuknya sama. Misal, Pak Basar punya beras Cianjur, beras Garut. Ya, karena orang Garut. Orang Garut bukan. Orang Cililin. Pakur, orang mana Pakur? Orang Jawa, ya. Punya beras Jawa misalnya. Kata Pak Basar, Pakur, beras Jawanya saya belilah. Katanya habis panen, boleh dibayar pakai apa? Pakai beras juga, saya juga habis panen. Jadi beras dibayar pakai beras. 1 karung ya. Oke. Tapi dari beras Cianjur mah mahal Pak Kur. Jadi setengah karung ya kalau Cianjurnya. Nah, berarti yang satunya lebih tinggi. Nah, ini sebutnya riba. Kenapa? Karena sama-sama beras. Ustaz kan tadi uang rupiah yang di jalan tuh bagus. Yang ini jelek. Walaupun yang satu bagus, yang satu jelek, masuk ke dalam hukum riba. Kalau jenisnya sama, bentuknya sama.
Nah, di zaman Rasulullah pernah lagi di Khaybar. Habis perang nih, Nabi habis menguasai Khaybar, tiba-tiba sahabat bawa kurma bagus banget. Kata Nabi, wah ini kurma Khaybar kayak gini semua. Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya gini. Ini mah kita beli satu sok, ini tuh satu sok 2,5 kilo. Satu sok kami beli pakai kurma jelek 2 sok. Saya ulangi lagi, satu sok dibeli pakai 2 sok yang jelek. Yang jeleknya berarti berapa kilo? 5 kilo. Apa kata Nabi SAW? Awah ainur riba. Gawat ini riba. Dibalikin. Nah, ini yang satu jelek, satu bagus. Jadi, pokoknya kalau jenisnya sama, bentuknya sama, hukumnya nggak boleh dinaikin sedikit. Di mana dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan banyak sekali dalam hadis Nabi. Kata Nabi, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas. Al-fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Kemudian albur bil bur, ya, gandum dengan gandum. Kurma dengan kurma, garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama, yadan biadin, harus langsung. Gitu. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis. Baik, saya jelasin dulu ini nanti ada syarat-syaratnya ya. Tapi saya jelasin dulu satu-satu. Yang kedua, yaitu riba an-nasiyah. Ini berlaku untuk dua. Satu untuk yang ini, dan dua untuk yang jenisnya sama, bentuknya beda. Jenisnya sama, bentuknya beda bentuk. Apa nasiah? Nasiah tuh gini. Transaksi dengan mensyaratkan penyerahan barangnya diakhirkan. Saya ulangi lagi, transaksi dengan mensyaratkan penyerahan apa? Barangnya diakhirkan. Boleh nanti saya kasihnya besok. Itu diakhirkan. Nah, ini berlaku untuk yang jenisnya sama, bentuknya sama, atau jenisnya sama, bentuknya beda. Misal, datang ke GMC, ya, mau beli rupiah, nuker dolar, pulang umroh masih ada dolar, tuker lah. Pak, saya mau beli rupiah pakai dolar. Berapa dolarnya? 2.000 dolar. Kasihin dolarnya. Terus kata orang GMC-nya, Pak, ini baru bisa dikirim nanti 2 jam lagi. Nah, terus ibu bilang, misalnya bapak atau ibu bilang, oke lah, saya ke Kartikasari dulu, makan dulu. Nah, dinantikan ini hukumnya apa? Riba. Kata Nabi SAW, harus yadan harus langsung diterima. Ya. Gimana caranya? Ustadz, kan itu ada proses. Sekarang tuh lebih sering kayak gitu. Maka ditungguin. Kalau masih bisa ditunggu misalnya, tapi setengah jam lagi baru mulai masuk ke rekening bapak. Oke, saya tunggu di sini. Saya akan duduk sini sampai transaksinya selesai. Tapi kalau misalnya, ya, wah ini baru bisa ditransfer besok pak, nah sudah, nggak usah jadi. Kenapa? Karena masuk ke riba nasiah. Riba nasiah itu riba mensyaratkan barang satu lagi kapan? Besok. Tadi, sekarang jenisnya sama, bentuknya sama. Tadi Pak Basar punya beras Garut, Pak Kur punya beras Jawa. Kata Pak Basar, ini berasnya saya anterin. Kata Pak Kur, boleh, tapi beras yang Jawanya besoklah dikirimnya. Nah, besok itu hukumnya apa? Riba. Jenisnya sama, bentuknya sama. Atau Pak Basar misalnya beli, Pak Kur misalnya habis panen stroberi. Kata Pak Basar, saya beli deh stroberinya. Boleh, pakai apa dibayarin? Pakai beras. Saya punya beras Cianjur habis panen. Nah, sekarang beras sama stroberi ini sama-sama makanan, tapi bentuknya beda. Oke, satu karung, tapi berasnya boleh, stroberinya saya siapin. Terus kata Pak Kur, nih stroberinya udah siap. Kata Pak Basar, tapi berasnya baru besok bisa saya antar. Nah, itu hukumnya apa? Riba. Jadi kalau mau baru besok, ya sudah besok aja transaksinya. Karena kenapa harus iya dan biadin, harus tangan dengan tangan, harus langsung. Kita itu sering transaksi, tapi nanti sore ya, nanti besok ya, gitu. Nah, kalau jenisnya sama, bentuknya sama, atau jenisnya sama, bentuknya beda, hukumnya apa? Nggak boleh. Jadi harus kata Nabi SAW, apa ya dan biadin. Sekarang saya tanya, ibu beli emas,
Beli apa? Emas. Pakai apa? Rupiah. Ini jenisnya sama-sama uang, sama-sama alat alat transaksi atau uang. Masukkan emas, uang tuh rupiah masuk ke dalam emas. Nah, tapi bentuknya beda. Sekarang waktu beli emas nyicil. Kapan diterima emasnya? Setelah lunas. Nah, ini riba. Ini nggak boleh. Usah gitu, tapi BSI, muamalat kayak gitu. Nah, ini sudah ada kajiannya. Jadi banyak para pemikir sekarang menganggap emas itu beda hukumnya dengan zaman Nabi. Dulu zaman Nabi emas itu alat tukar. Sekarang emas itu adalah simpanan, barang simpanan, perhiasan simpanan. Jadi nggak bisa dihukumi sama kayak zaman dulu. Gitu alasan mereka tuh yang bang-bang. Nah, dijawab oleh semua madhab, semua fuqaha. Kata mereka, Nabi nggak pernah bilang alat tukar. Kalau alat tukar, Nabi akan bilang dalam hadisnya, az-zahabu biz-zahabi idza kana dinaron. Emas dengan emas jika bentuknya dinar. Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilangnya, az-zahabu biz-zahab. Emas dengan emas. Nah, orang kalau ngerti bahasa Arab, ya, lihat az-zahab. Az-zahab itu emas. Emas tuh ini. Emas tuh zahabun. Tapi masuk alif dan lam. Masuknya alif dan lam ini az-zahab, maka maknanya semua jenis emas. Mau emasnya serbuk, cair, perhiasan, logam, apapun bentuknya masuk ke dalam hukum ini. Gitu. Kalau ini dihilangkan hukum ini, nanti nggak ada riba. Menghilangkan hukum riba. Kenapa? Karena hukum riba itu patokan utamanya emas dan perak. Gitu. Nah, ini dibantah oleh para fuqaha. Sekarang orang nyicil. Saya juga sering tuh ditawari kalau ke bank. Pernah saya diskusi sama customer service-nya. Nggak bisa jawab karena nggak ngerti kali. Ya, jadi kalau udah sekian juta, boleh nggak saya ambil emasnya? Belum ada. Loh, belum ada. Dibilang aja nabung, terus jangan bilang beli emas. Kalau beli berarti barangnya harus ada. Barangnya harus ada. Nah, ini namanya riba an-nasi'ah. Yang ketiga, riba apa? Aliyad. Riba aliyad mirip kayak riba nasi'ah, yaitu mengakhirkan mengambil barang atau menerima barang tapi tidak mensyaratkan. Saya ulangi lagi, kalau ini mensyaratkan. Mensyaratkan tuh gini, Pak, ini akan kami proses tapi uangnya nanti ditransfernya sore. Nah, ini syarat. Kalau riba aliyad enggak? Ya, misalnya tadi Pak Basar sama Pak Kur ketemu di sini. Pak, mana stroberi teh? Ini saya bayar pakai apa? Pakai beras. Tuh berasnya udah ada di mobil. Ada nih stroberinya, gitu. Terus udah berasnya dikasih. Ini berasnya. Gitu. Oke, kata Pak Kur, saya terima berasnya. Ini stroberinya. Ah, gampang. Kurang ngopi weh heula. Ngopi, habis ngopi terus pergi. Dibiarin tuh si stroberinya. Enggak diterima. Ya. Nah, ini sebutnya riba aliyad. Harus, oke, saya terima. Terus itu mau disimpan di mana? Ini disebutnya riba aliyad. Lihat ya. Ini masalah-masalah kayak gini aja bisa hukumnya bisa jadi haram. Jadi harus diperhatikan. Nah, sekarang, Ustadz, apakah riba jual beli ini semua transaksi? Enggak. Riba jual beli ini hanya berlaku untuk 3 barang, 3 jenis barang. 1, harta atau disebut dengan emas dan perak. Emas, perak, uang, dolar, rupiah, ringgit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu at-imah, makanan. Kayak apa? Semua jenis makanan. Ya, semua jenis makanan, beras, ya, roti, ya, apa aja. Makanan-makanan apa aja. Ibu-ibu kan suka gini, ih ini risolesnya enak, saya belilah. Ini pakai ini aja, dibelinya pakai surabi. Ya. Oh boleh, gitu. Nah, ini jenisnya sama, bentuknya beda. Terus ya udah, risolesnya saya ambil ya, ini 1 kotak. Ya, surabinya mana? Nantilah 2 jam lagi saya anterin. Nah, itu riba. Ya, kenapa jenisnya sama, bentuknya beda? Jadi berarti 1 emas, perak dan sejenisnya, alat tukar atau apapun. Yang kedua makanan,
Yang ketiga buah-buahan. Yang ketiga apa? Buah-buahan, as-simar. Termasuk bumbu-bumbu masuk ke dalamnya. Kata Nabi, milhun bimilhin, milhan bimilhin. Garam dengan garam. Itu masuk ke dalam. Nah, perhatikan. Riba jual beli tidak berlaku untuk barang selain ini. Misal, Pak Basar bilang, Pak Kur, saya jual motor saya tuh Vespa. Kata Pak Kur, ya udah saya beli pakai motor saya juga. Kata Pak Basar, tapi tambahin 10 juta, ada motor saya mah antik. Nah, itu ada tambahan, padahal jenisnya sama, bentuknya sama, motor sama motor, kendaraan sama kendaraan. Oh, itu nggak apa-apa, karena tidak termasuk harta ribawi. Nah, yang ini tuh disebutnya apa? Harta ribawi. Selain ini nggak apa-apa. Jadi hanya berlaku untuk ini. Tapi kalau riba pinjaman berlaku untuk semua jenis pinjaman, apa aja bentuknya. Nah, sekarang ya. Ustaz, apakah semua mazhab ini doang? Enggak, Hambali beda. Kalau Hambali mengatakan bukan cuma ini, tapi semua barang yang bisa ditimbang, karena Nabi bilang apa tuh? Emas dengan emas. Emas tuh pakai gram, ya. Kemudian apa tuh? Tadi kurma dengan kurma itu kan di kilo. Pokoknya segala barang yang bisa ditimbang berarti masuk ke dalam harta ribawi. Beli pasir bayar pakai bata. Ya, ini juga harta ribawi kalau menggunakan tadi, kalau terjadi al-yad, an-nasi'ah atau al-fadl, maka masuk ke dalam hukum riba. Kata siapa tadi? Hambali. Hambali bilang pokoknya semua barang yang bisa ditimbang. Kalau beli rumah ditimbang enggak? Enggak. Beli, pokoknya yang ditimbang masuk sini, kata Hambali. Kata Hambali. Kalau yang lain pokoknya sesuai yang disebutkan oleh Nabi. Nabi hanya nyebutin makanan, buah-buahan, kemudian emas dan perak. Baik, sekarang apa aja syaratnya ya, dari riba ini? Ya, di buku disebutkan, biar bukunya dibaca, kita ini karunya bukunya. Di sini disebutkan wasyar'an muqabalatu iwadin, secara syar'i definisi riba adalah pertukaran ya dengan sesuatu dengan yang lain, majhulut tamatsul, tidak diketahui kesamaan kemiripan nominalnya. Jadi ini kita nggak tahu berapa, yang ini berapa. Jadi lihat ya, beda aja riba ya. Maaf, beda itu sudah riba. Ya. Nggak diketahui juga disebutnya apa? Riba. Misalnya gini, Pak Basar beli beras ke Pakur, beli kopi lah, kopi sama kopi gitu ya. Pakur beli kopi, saya ada kopi baru, boleh? Saya ada 1 kilo, ya udah, mana kopi saya juga ada kopi baru, kopi apa gitu. Ya udah, mana kopinya yang dari Pakur, ada tuh berapa banyak, lah pokoknya mah segitu aja lah, di kotak nanti dicek aja di rumah. Nah itu nggak boleh, harus apa? Harus jelas. Ya. Kemudian fimiya bisyar'i halatal aqd, dalam timbangan syariat ketika transaksi. Nah, di sini sebutkan au ma'a ta'khirin fil iwadain, atau mengakhirkan transaksinya. Nanti ya sore ya gitu. Nah, ini termasuk hukumnya apa? Riba. Baik, lihat sini. Wala yajuzu di dua ini di bawah. Ar-riba haram, riba hukumnya haram dalam emas, perak dan makanan dan seterusnya. Wala yajuzu bai'u dzahab bil dzahab wal fiddah bil fiddah madrubaini kana awwar madu illa mutamasilin. Nah, sekarang Ustaz, apa aja syaratnya kalau jenisnya sama, bentuknya apa? Bentuknya sama. Lihat ini dulu. Satu ini, jenis sama, bentuknya sama. Kalau jenis sama, bentuknya sama, syaratnya 3. Syaratnya apa? 3. 1, mislan bimislin, mutamasilain. Mislan bimislin. Harus sama, beli rupiah pakai rupiah, berarti harus 1 juta dibayarnya pakai 1 juta. Sekarang tahu nggak kalau nuker uang rupiah ke BSI muamalat, kalau Ramadan nuker 5 juta, bayarnya berapa? Enggak, ke bank mah 5 juta tetap. Itu yang lebih mah yang jualan di mana? Di pinggir jalan. Ya. Jadi mislan bimislin. Syarat pertama apa? Mislan bimislin atau nominalnya sama. Yang kedua yaitu adalah
at-taqabud, harus langsung diterima. Ya, harus langsung, nggak boleh ada apa, nggak boleh dinantikan, harus langsung. Kata Nabi SAW, ya dan biadin, tangan dengan tangan. Ya, sebelum apa? Sebelum pisah dari majelis. Yang ketiga al-hulul. Yang ketiga al-hulul, yaitu tidak mensyaratkan penyerahannya diakhirkan. Saya ulangi lagi, al-hulul maksudnya tidak mensyaratkan penyerahannya diakhirkan. Nanti sore, Pak boleh nih, tapi nanti sore baru bisa saya kirim. Ya udah, nanti sore aja transaksinya. Sekarang, Ustaz, gimana kalau saya beli emas tapi di Jakarta? Nah, maka boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Anda cari wakil Anda di mana? Di Jakarta. Ke teman saudara, tolong ambilin emasnya di sana, mewakili saya transaksi di sana. Gitu. Langsung nggak boleh. Ya. Yang kedua, jenisnya sama, bentuknya apa? Beda. Nah ini jenisnya sama, bentuknya beda. Jenisnya sama, bentuknya beda, syaratnya cuma 2. Satu, at-taqabud, langsung dipegang. Yang kedua al-hulul, nggak boleh disyaratkan diakhirkan penyerahan barangnya. Saya ulangi lagi ya. Kalau jenisnya sama, bentuknya sama, 3 syaratnya harus sama, nominalnya harus langsung diterima, dan nggak boleh mensyaratkan diakhirkan. Kalau jenisnya sama, bentuknya beda, syaratnya cuma 2. Tadi beli dolar pakai rupiah, mana yang lebih gede nominalnya? Oh, apa sih hitungan bil ininya? Rupiah, beli dolar 100 dolar, bayarnya pakai berapa sekarang? Sejuta. Misalnya 1.700.000. Ya, 1.700.000 untuk dapat 100 dolar. Ini kan lebih banyak. Nah, ini boleh nggak? Boleh, karena jenisnya sama, bentuknya beda. Tapi syaratnya apa? 2, harus langsung diterima dan tidak boleh mensyaratkan dinantikan. Sekarang, jenisnya beda, bentuknya juga beda. Bentuknya beda. Jadi jenisnya beda, bentuknya beda. Apa ada syarat? Nggak ada syarat sama sekali. Seperti ibu-ibu beli di Tokopedia, Shopee, ya. Beli apa? Beli buah-buahan, beli sayuran pagi-pagi. Dikirimnya kapan? Sejam kemudian, 3 jam kemudian. Boleh nggak? Boleh, karena bayarnya pakai apa? Pakai rupiah. Rupiah sama sayuran jenisnya sama nggak? Nggak, bentuknya beda juga. Sudah, berarti nggak ada syarat apapun. Gitu. Beli kue, ya, beli bakso, beli apa, ya, datangnya berapa jam kemudian, boleh nggak? Ya boleh, karena jenisnya sama, bentuknya jenisnya beda, bentuknya beda. Kalau jenisnya beda, bentuknya beda, nggak masuk ke dalam hukum riba. Yang masuk ke riba itu jenis sama, bentuknya beda, atau jenis sama, bentuknya sama. Nah, kemudian terakhirnya penutup. Di buku disebutkan, ini ada nyempil satu masalah. Wala yasih bai'u mabta'ahu, ya, asyakhsu hatta yakbidahu. Enggak tahu tuh di situ halaman paragraf yang mana. Tidak sah menjual sesuatu yang udah dia beli yang belum dia terima. Nah, ini masuk ke dalam permasalahan riba. Ada nggak, Pak? Tidak sah menjual apa yang sudah dibelinya sehingga dia menerimanya. Nah, ini masuk ke dalam bagian daripada riba. Apa itu? Menjual sesuatu yang belum ada di jaminannya. Ini kaidahnya. Ini tolong dicatat. Kaidahnya al-kharaju bid-doman. Keuntungan itu boleh diambil kalau sudah punya jaminan. Saya ulangi lagi. Al-kharaju bid-doman. Keuntungan boleh diambil kalau sudah apa?
kalau sudah menjaminnya. Kata Nabi, tidak boleh menjual apa yang belum kamu jamin. Saya ulangi lagi, tidak boleh menjual ngambil untung apapun sebelum dijamin. Gimana sih Ustaz masuk ke bab riba gini? Ya. Misalnya Pak Basar beli mobil ke showroom. Mobil apa Pak Basar? BYD misalnya. Ya, mobil listrik. Ya. Ini limited edition. Ya. Beli berapa nih harganya? 800 juta. Oke, kata Pak Basar, transaksi nih di BYD. Udah bayar, udah terima SPK-nya segala macam udah. Oke, sah. Berarti mobil itu milik siapa? Pak Basar. Tapi kata BYD, Pak, ini baru bisa dikirim 3 hari kemudian karena harus disiapkan dulu mobilnya. Ya, baru dikirim 3 hari kemudian. Pulanglah Pak Basar. Sekarang saya tanya, mobil itu ada pada jaminan siapa? Pak Basar atau showroom? Showroom. Nah, tadi kata Nabi tidak boleh ngambil untung apa yang belum ada di jaminan kita. Berarti Pak Basar belum boleh apa? Menjualnya. Kenapa? Karena mobil itu ada pada jaminan siapa? Showroom. Kalau kebakaran, hilang, yang ganti siapa? Showroom. Gitu. Walaupun milik siapa? Pak Basar. Maka misalnya pulang nih Pak Basar ke Awani. Ketemu sama Pak Kur. Lagi ngopi, kata Pak Kur, saya pengen beli mobil BD. Kok nggak dapat? Kata Pak Basar. Oh, saya ada. Mau nggak? Ya ada, ini mah udah satu lagi, nggak ada lah. Udah habis. Ya. Kata Pak Basar, kata Pak Kur, berapa harganya? Kata Pak Basar, 850 juta. Oh, baru juga berapa jam udah dapat berapa? 50 juta. Nah, kata Pak Kur, oke lah, saya beli 850 juta. Nah, ini haram. Kenapa? Karena mobilnya belum ada pada jaminan siapa? Pak Basar. Ya. Kenapa? Jual tiket. Jual tiket jelas nggak? Oh, jelas. Udah ada jaminan pada Pak Basar? Perhatikan. Kata Nabi SAW, ya, tidak boleh menjual atau mengambil keuntungan malam yadman, apa yang kamu belum apa? Yang orang itu belum menjaminnya. Nah, itu masih ada pada jaminan siapa? Jaminan penjual. Nah, sekarang ya. Boleh nggak kalau disewain? Nggak boleh juga. Disewain, dihibahin. Misalnya gini, ketemu Pak Pur, kata Pak Pur, Pak Basar, saya mau mudik, nggak dapat mobil sewaan, kereta penuh, pesawat udah nggak dapat. Kata Pak Basar, saya ada, mau nggak pakai mobil saya? Ya, BYD baru nih, gitu. Seharinya tapi mahal, 2 juta seharinya, karena mobil baru. Kata Pak Pur, bolehlah 5 hari saya sewa. Ya udah, mana sini uangnya? Nah, mobilnya masih di mana? Masih disuruh, nggak boleh. Itu hukumnya masuk ke dalam bab bagian dari riba. Makanya gini, termasuk ngambil keuntungan dari jaminan seseorang. Misalnya, ya, Pak Basar minjem sesuatu ke Pak Kur, minjem uang ke Pak Kur. Kata Pak Kur, tapi simpan jaminan di sini. Ya udah, motor Vespa saya simpan di Pak Kur. Disimpan. Sekarang, si motor ini jaminannya Pak Kur atau jaminannya Pak Basar? Pak Basar. Ya, Pak Basar. Nggak ada kewajiban, karena itu cuma untuk apa? Untuk jaminan atas hutang. Ya. Kalau terjadi misalnya tiba-tiba bocor olinya apa, nggak tanggung jawab Pak Kur. Makanya Pak Kur nggak boleh ngejual, make atau apapun motor itu. Gitu. Kenapa? Karena jaminannya ada pada siapa? Pak Basar. Nah, di sini sebutkan wala yasih, tidak sah jual beli yang dia sudah beli, menjual sesuatu yang sudah dia beli sebelum ada pada jaminan dia. Termasuk di Indonesia tuh suka ada tuh ngasih surprise katanya gitu, ngasih hadiah atau ngasih hadiah dilihat hadiahnya motor misalnya Honda, kuncinya sudah ada, mana motornya, masih di mana, masih di showroom. Ini nggak boleh ya, hukumnya tidak sah. Nah, ini termasuk bagian kepada hukum riba, yaitu adalah
al-kharaju bid-dhaman. Anda boleh ngambil untung kalau Anda yang menjamin. Kalau Anda tidak menjamin, Anda nggak boleh ngambil untung. Gitu. Insya Allah nanti akan ada babnya panjang. Jadi bab muamalah itu 3 kali lipat dari bab ibadah. Lebih panjang. Saya itu ngajar di Masjid Al-Murabi setiap Selasa malam, Fathul Qorib buku ini. Bab ibadah, fikih ibadah dari toharoh sampai beres haji itu selesai 2 tahun. Sekarang lagi masuk bab muamalah. Nggak tahu tuh berapa lama selesai. Karena lebih banyak lagi. Nanti akan ada bab tentang bab jual belinya kan belum. Ini nanti insya Allah. Ini mencuk selingan. Nanti ada bab khiyar. Khiyar itu memilih saya jadi apa enggak. Di Indonesia itu banyak tuh restoran yang kacau lah pokoknya. Misalnya gini, kita lagi rapat, mau pesan nih, Bapak antum siapa, apa nih apa gitu. Terus misalnya saya bilang, saya makan ya, saya soto Betawi 1, minumnya teh manis. Terus dicatat kan, terus Bapak ini udah masuk datanya. Terus saya bilang, teh manisnya saya nggak jadi, soalnya air minum, air putih juga udah cukup yang disediakan. Terus orangnya suka bilang ini, oh nggak bisa Pak, sudah di input. Nah ini nggak boleh, ini haram. Kenapa? Karena masih satu majelis. Kata Nabi, al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqu. 2 orang yang transaksi jual beli masih boleh bilang jadi nggak jadi selama mereka belum pisah. Ini masih bareng. Loh, kok kan kita masih di sini? Saya bilang. Ya. Nah itu sekarang banyak restoran-restoran kayak gitu. Nah, terus nanti ada macam-macam tentang jaminan, tentang musyarakah, kerjasama. Ya. Mungkin itu ini bab selingan, bab riba ya. Mudah-mudahan jadi penyemangat sebelum menonton Persib nanti sore. Silakan Pak. Kerjasama sama seseorang. Ya, yang pertama kalau kerjasama itu ada 2 jenis ya. Gini, kalau musyarakah di dalam fikih itu adalah dua-duanya punya modal, kemudian dua-duanya berusaha bareng. Satu punya modal, ayo kita usaha bareng, itu namanya musyarakah, kerjasama. Ya. Yang kedua ada namanya qirad, kayak bukan qard, kalau qard pinjaman. Kalau qirad itu satu pemodal, satu yang usaha. Yang satu ngasih modal, satu yang usaha. Ini yang kebanyakan sekarang buka saham di mana-mana, bahkan ada yang internasional gitu. Di berbagai negara sahamnya dibuka, pemiliknya sangat banyak, bahkan mungkin ratusan ribu orang pemilik sahamnya. Nah ini maksudnya ke hukum apa? Hukum qirad. Dan kalau misalnya transaksi dan orang itu ngasih sesuatu ya nggak apa-apa, karena bukan lagi jual beli, ya nggak masuk ke hukum jual beli. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan nyimpan uang di bank. Nah transaksinya apa? Kalau nyimpennya hanya nitip, ya menyimpan sebagai simpanan, maka nggak boleh ada tambahan. Kalau nyimpennya sebagai investasi berarti qirad tadi, bapak yang punya modal, bank yang kerja. Nanti kata bank dapat keuntungannya segini. Nah, keuntungan itu yang keliru di sekarang, keuntungan itu dihitung dari uang yang kita kasih, bukan dari ada untung apa enggak.
Kalau misalnya sok Pak kesiniin uangnya 200 juta, pokoknya tiap bulan Bapak dapat keuntungan segini. Itu kejebakan itu. Itu pada riba. Kenapa? Karena mereka tidak menghitung keuntungan usahanya, tapi menghitung keuntungan dari apa? Dari modalnya. Jadi keuntungan itu harus dari apa? Dari hasil usahanya. Kalau keuntungan dari modal berarti itu namanya pinjaman yang ditambahkan pengembaliannya. Sudah dipahami Pak? Terus yang ketiga tadi apa? Ya, ini sebetulnya ada di bab pertama ya. Di bab pertama itu ada namanya rukun jual beli. Rukun jual beli itu salah satunya barangnya harus jelas. Ya, barangnya harus jelas. Jelas itu dengan dua macam. Satu, musyahadah. Musyahadah itu kelihatan sama mata kita. Yang kedua, ghairu musyahadah. Tidak kelihatan tapi disifatkan. Disifatkan itu dia apa? Dijelaskan ciri-cirinya. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Misalnya Pak, saya jual motor loh. Motornya Vespa, dia tahun sekian, cc-nya 150, terus warnanya ini, olinya segala macam jelas. Nah itu namanya menjelaskan barang. Ghairu musyahadah tapi dijelaskan. Yang haram itu yang goror. Goror itu nggak kelihatan sama sekali, nggak tahu, nggak bisa dijelasin, nggak kelihatan juga. Misal Bapak datang ke petani kentang. Kata petani kentang, Pak mau beli kentang saya nggak? Ini besok panen. Kentangnya ada nggak? Adanya di mana? Di dalam tanah. Kata bapak, ya udah saya belilah. Ini satu petak ini. Ya udah berapa? Nah ini namanya goror. Kenapa? Karena nggak kelihatan barangnya, nggak bisa dijelasin juga. Ya, namanya goror. Ya, besok nanti ganti ya. 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 Ya, ada dua. Ya, satu kalau kita menjual sebagai penjual maka haram. Tadi kata Nabi apa? Tidak boleh menjual apa yang ya. Yang kedua caranya kalau kita jadi apa namanya? Perantara, marketingnya orang itu boleh. Pak, saya ini ada customer mau beli barangnya saya jual ya sama saya gitu. Oh boleh, nanti saya kirim. Nah itu boleh nggak Pak? Jadi kita sebagai wakil masuknya ke hukum wakalah yang mewakili si toko itu untuk menjual barang itu. Sekarang kan banyak tuh penjual yang barangnya nggak ada gitu, selalu nggak ada gitu. Iya, gitu Pak. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, ya ini pertanyaannya bagus ya. Kalau kita transaksi, ya, tapi ini pindah-pindah ruangan, kayak misalnya di Antam Emas ya. Nah, ada masuk di bab al-khiyar. Ini satu bab setelah ini. Tadi, kapan saya itu dibilang sudah selesai apa majelisnya? Nah, kata Nabi SAW, al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqu. Dua orang yang berjual beli masih boleh bertransaksi selama apa? Selama belum berpisah. Ya, selama belum berpisah. Jadi masih boleh apa? Boleh bertransaksi. Nah, sekarang berpisah tuh segimana? Berpisah itu yaitu satu berpisah badan, yang satu di ruangan, satu keluar ruangan. Ya, atau berpisah badan, yang satu di kendaraan, satu lagi turun dari kendaraan. Jadi kalau masih di bangunan itu
katakan itu masih berada di ya. Tapi kalau misalnya udah keluar dari pintu bangunan itu berarti sudah dianggapnya apa? Sudah keluar. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena satu sistem. Ya. Yang nggak, tapi beda kalau gini beli misalnya di mana di JMC gitu terus ya udah Pak saya ke Kartika Sari dulu makan siang sambil nunggu. Nah, sekarang Kartika Sari itu sama nggak loketnya beda, gedungnya juga beda. Ya beda entity juga gitu. Ya kalau ada bunga misalnya di uang di tabungan kita dikeluarkan diserahkan untuk kepentingan umum ya, kepentingan umum, jangan dimakan, nggak boleh dimakan, nggak boleh dikemasjidkan juga ya. Nggak boleh diinfakkan ya, uang haram nggak boleh, bukan infak, dibersihkan, dikeluarin ya. Saya tuh sering Pak suka ketitipan uang riba karena kan punya desa-desa binaan tuh, bikin solokan, bikin apa, bikin jalan apa gitu. Sering jamaah dari Jakarta tiba-tiba, Ustadz saya transfer barusan 75 juta uang riba, nitip gitu. Ustadz saya transfer 50, baru tahun berapa bulan kemarin tuh, Ustadz ini 50 juta uang riba gitu. Banyak yang itu, karena nggak boleh diinfakkan, nggak boleh disedekahkan, nggak ada sedekah pakai uang haram. Ke masjid juga nggak boleh, ke masjid, nggak boleh ya, seperti sumur, jalan, solokan, septic tank apa gitu. Sebagian ada yang membolehkan untuk membangun rumah orang fakir miskin, sebagian fuqaha membolehkan gitu. Tapi bukan sedekah namanya ya, bukan sedekah. Suka ada ya orang sedekah pakai harta haram, bukan sedekah ya. Makanya haji juga kalau orang pakai harta haram itu beda hukumnya ya, haji pakai harta haram. Kata Nabi, orang yang haji dengan harta yang halal, kalau dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, malaikat menjawab labbaika wa sa'daik, selamat datang dan keselamatan bagimu. Tapi kalau ada harta haram di biaya hajinya, dia bilang labbaik Allahumma labbaik, malaikat akan bilang la labbaik wa la sa'daik, nggak ada kata selamat, nggak ada selamat datang bagi Anda. Jadi beda. Baik. Ya, satu lagi. Nanti habis ini perempuan dulu, ibu-ibu. Kredit. Ya. Ya. Kredit boleh, ada di sini ada bab khusus tentang kredit. Dibolehkan harus memenuhi syarat tapi. Kalau telat ada tambahan. Nah, itu riba. Ya. Nggak tahu saya. Nggak kayaknya. Ya, saya nggak pernah sih jualan kredit. Jadi gini, apakah kredit itu dibolehkan dalam Islam? Boleh. Disebutnya jual beli diakhirkan. Jadi maksudnya uangnya nanti diakhirkan, dibolehkan, tapi harus memenuhi syarat. Oh itu panjang bahasannya. Ya, harus memenuhi syarat. Salah satunya harganya jelas dari awal. Silakan Bu, yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum. Ya, kalau nggak mendolimi yang lain nggak apa-apa, kalau sesuai aturan. Tapi kalau ternyata hukum itu sebagai sogokan, ya maka haram. Ya ditanyakan. Ini tuh uang apa Pak nanti masuknya? Ya, makanya gini, kalau ada aturannya, nggak apa-apa kalau ada aturannya. Kalau ada aturannya. Kayak sama lah, yang haji reguler sama yang haji khusus, biayanya sama nggak? Beda, lebih cepat mana? Haji khusus. Nah kayak gitu.
karena itu ngikutin aturan. Nah sekarang kalau ini hajinya reguler, sama-sama semuanya bayarnya sama, tapi ada tambahan biaya yang ini tidak ngikutin aturan. Nah ini perlu ditanya, ini untuk uang apa? Kalau ini tidak jelas, kecuali misalnya pemerintah menyediakan sekian kuota khusus untuk orang tua yang sudah sepuh, tapi dengan syarat ini gitu. Nah itu berarti ngikutin apa? Aturan. Ya sudah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bentuknya sogokan, haram, nggak boleh. Kan ada yang kalau mau cepet gampang pak, katanya gitu. Nanti dibantuin. Ya. Nah ini teh apa? Gitu. Harus ditanyain. Memang transaksi di zaman sekarang tuh banyak yang syubhat, ya. Banyak yang nggak jelas, asuransi, pokoknya banyak yang goror tuh. Kadang suka transaksi itu kan goror gini, goror tuh kan yang haram itu intinya di dalamnya ada 3 hal. Satu ada riba, kedua ada goror, yang ketiga ada dolim. Nah goror itu suatu yang nggak jelas, suka ada tanda tangan aja pokoknya gitu. Oh, ini tanda tangan aja tuh apa gitu. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, oh ibu dulu, silakan. Ya, ya. Yang penting tadi patokannya apa tadi? Jenis dan bentuk. Kalau jenisnya beda, bentuknya beda, ya nggak masalah. Iya, ibu beli beli apa namanya kue, beli risoles pagi-pagi dikirimnya seminggu kemudian, nggak apa-apa, asal nggak basi. Jadi nggak masalah. Kenapa? Karena bayarnya pakai apa? Pakai uang. Kan kalau jenisnya beda, bentuknya beda, mah nggak ada hukum riba di situ. Ya, nanti ada di bab disebutnya baik jual beli salam. Jual beli salam itu kalau sekarang disebutnya jual beli pesanan. Boleh, tapi harus sifatnya harus jelas dari awal dan uangnya harus dari awal. Misalnya saya datang ke tukang kayu, Pak, saya mau beli lemari buku, bikinin 5 rak. Saya di rumah tuh belinya di Kudus. Bikin 5 rak, 6 tingkat, kayunya kayu ini, bawahnya ada gininya, panjangnya segini, tingginya segini. Berapa? Saya hitung dulu pak. Oke, berapa? Sekian juta pak. Oke, ini uangnya. Kapan jadinya? Sekitar sebulan pak. Oke, saya tunggu. Nah itu boleh. Nggak apa-apa, namanya bai'us salam, nanti ada di sini. Iya, dibayar di awal. Ya, dibayar di awal. Kalau sekarang ada juga pre-order kalau nggak salah. Ya, pre-order tuh nggak semuanya bai'us salam ya, nggak semuanya sama. Ada juga yang nggak sesuai syariat. Sama kayak misalnya kalau di lembaga saya pernah tuh mau bikin jaketnya itu pre-order, tapi orang harus apa, bayar dulu, ini fotonya ini sifatnya kayak gini, kapan diserahkannya, ada syarat-syaratnya, tempat penyerahannya harus disepakati bersama, waktu penyerahannya harus disepakati bersama, harus jelas gitu. Silakan pak. Ya, iya tadi jual beli pesanan nggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau perumahan mah ini mah rumit ya kalau perumahan. Iya kalau tadi ada syaratnya, ada syarat-syaratnya, masih jauh dari bab ini.
Ya, ada syarat-syaratnya. Kalau di mana tuh perumahan itu, jual beli perumahan itu banyak yang goror. Karena bapak tuh belinya ke developer tapi bayarnya kemana? Ke bank, itu goror. Itu yang bapak transaksinya ke sana gitu. Ya. Jadi kok belinya ke perumahan tapi bayarnya tiap bulan ke bank. Harusnya bank beli dulu kemana? Ke perumahan, transaksi kita sama bank, bukan sama perumahan. Ada, Bu? Silakan. Nggak boleh. Ya, hadisnya jelas. Kata Nabi SAW. Jadi gini Pak, punten ya. Tak tahu nggak? Saya tanya deh, punten. Tahu nggak kenapa banyak ulama yang mengatakan berdasarkan hadis-hadis tadi mengatakan riba itu lebih jahat daripada zina? Tahu nggak Pak kenapa? Bu, tahu nggak kenapa riba lebih besar daripada apa? Daripada zina? Tahu nggak? Kalau orang zina itu dia ada dorongan, ya di depannya ada perempuan, syahwatnya lagi memuncak, kemudian nggak ada yang mencegah, sehingga dia berbuat zina. Tapi kalau riba banyak pilihan dan nggak apa gitu kebutuhannya kok Anda berbuat riba. Ya. Kenapa Anda berbuat riba tuh? Kenapa? Yang halal ada nggak? Banyak. Sekarang kalau yang kayak tadi, kamu nggak boleh zina, harus nikah. Ya udah sekarang nikah. Susah nggak nikah tuh? Harus cari wali segala macam. Makanya ini tuh dua-duanya dosa besar yang menghancurkan, tapi riba itu lebih besar. Kenapa? Karena riba itu kenapa? Anda kan ada pilihan gitu. Ada pilihan. Dan makanya para ulama mengatakan lebih tinggi menyelesaikan fitrahnya daripada zina. Untuk urusan riba. Karena riba itu kata Allah wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli yang halal dan Allah mengharamkan riba. Sekarang ya sudah ikuti aja yang halal. Tapi saya, nah itulah kenapa lebih besar dari zina. Gitu. Karena sudah ada dalilnya, tapi tetap aja dilakukan. Dan yang kedua, kalau orang berbuat zina itu kebanyakan orang menyesal dan ada dampaknya langsung. Tapi kalau orang berbuat riba kayak nggak berbuat dosa. Makanya itu lebih jahat daripada, padahal nanti kezalimannya lebih. Coba tahu nggak Pak Bu, yang bisa menghancurkan manusia ekonomi sekarang? Riba itu kebanyakan. Gara-gara riba. Dan nggak ada riba memualki mual. Ya. Pinjam meminjam. Sekarang coba lihat bunganya berapa. Wah. Zaman Rasulullah pinjam meminjam itu ya. Makanya Imam Malik itu di Madinah mengatakan siapa yang belum belajar fikih jual beli nggak boleh masuk pasar Madinah. Itu bikin aturan gitu. Di zaman dahulu itu ada, kalau sekarang namanya Satpol PP. Kalau dulu tuh ada namanya Satpol PP, kerjaannya keliling pedagang ngasih tahu ini nggak boleh jualan kayak gini, ini haram, ini begini yang halal gitu. Satpol PP-nya gitu tugasnya. Di zaman dahulu gitu. Dan semua nerima, kalau nggak nerima nggak boleh jualan. Nah di zaman Nabi melakukannya. Nabi itu keliling, ada orang jualan gandum, Nabi masukin tangannya ke dalam karung itu, di bawahnya basah. Kata Nabi, mahaza, kata ini kenapa basah di bawah? Kata penjualnya, itu kena hujan ya Rasul. Nah, keluarin ini, kata Nabi, perlihatkan yang basahnya, gitu. Jadi nggak boleh diumpetin yang basahnya. Nah jadi ini pentingnya paham fikih muamalah. Baik, ada lagi pertanyaan penutup? Nanti habis Lebaran ya, insya Allah kita masuk ke bab yang baru. Ya, ini selingan. Nanti insya Allah masuklah ke bab muamalah. Atau nanti saya diskusi mana yang lebih diperlukan di masjid ini.
Baik, Bapak Ibu, ya sekarang kita ada di 10 Zulhijjah, semangat terus ibadahnya. Ini lebih utama daripada jihad, lebih utama daripada beramal soleh di bulan-bulan lain. Ya. Walaupun punya hobi, kesenangan, tetap ibadah mah jangan ditinggalkan ya. Kayak sekarang orang euforia Persib tapi lupa misalnya nggak boleh ya. Saya tuh sebenarnya apa ya namanya ingin ngasih tahu gitu ke kayak bobotoh apa gitu ya. Suka bola tuh bukan berarti meninggalkan kewajiban dalam urusan agama gitu. Saya tuh sering kalau ngambil tiket di Sumaba itu bawa kitab terus sambil nunggu saya motret dulu di kafe gitu. Itu sering. Ya orang suka ngeliatin motretnya bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab pakai baju Persib. Ya. Saya bilang loh, saya kan harus punya waktu yang bermanfaat gitu. Saya pernah nunggu di parkiran GBLA sambil menerima setoran hafalan Quran online. Pernah. Ya. Jadi hobi itu bukan berarti meninggalkan urusan ibadah, thalabul ilmi gitu. Hobi ya hobi, ibadah ya jalan, thalabul ilmi ya jalan. Baik, itu aja untuk kajian di hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.